Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan matematika dasar tentang fungsi kuadrat. Dalam fungsi kuadrat ini seperti biasa, nanti akan saya terangkan tentang landasan berpikir tentang apa itu fungsi kuadrat. Jadi orientasinya bukan bagaimana Anda mengerjakan soal-soal matematika berkaitan dengan fungsi kuadrat, bukan, namun memahami secara konseptual, secara filosofis, secara landasan berpikir bagaimana sebuah fungsi kuadrat itu terbentuk. Oke, yang pertama sebelum ke fungsi kuadrat, saya perlu ke fungsi dulu untuk mengantarkan tentang makna dari fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara fungsi, pada intinya fungsi itu dia sebagaimana simbolnya itu kan F ya. Fungsi simbolnya F. Dari F ini dia merupakan alat untuk mengirimkan satu angka atau satu nilai ke nilai yang lain. Maka F ini biasanya kayak gini. F itu berjalan dari A ke B. Maksudnya apa? F itu mengantarkan dari himpunan A menuju himpunan B. Lalu F ini dia akan mengantarkan nilai, suatu nilai misalnya X menuju ke satu nilai, misalnya nilai Y. Maka kita sering menggambarkan sebuah fungsi dalam koordinat kartesius. Karena koordinat kartesius itu dia ada sumbu X dan sumbu Y. Secara garis besar, contoh yang paling mudah. Misalnya saya memiliki fungsi F, di mana kalau variabel yang dipakai adalah X menuju Y, maka F-nya itu menjadi Fx. Jadi kalau Anda melihat Fx itu artinya apa? Fx itu adalah fungsi terhadap X. Di mana Fx-nya itu misalnya bentuknya adalah yang paling mudah yang kemarin sudah dibahas. Misalnya 2x plus 1. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwasanya 2x plus 1 itu artinya apa? Fx ini dia mengantarkan nilai X menuju nilai 2x plus 1. Jadi fungsi F dalam fungsi ini itu mengantarkan titik 2 ya, mengantarkan nilai X menuju titik 2x plus 1. Di mana fungsi ini mengantarkan nilai X menuju 2x plus 1. Fx ini simbol lainnya itu adalah Y. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan 2x plus 1. Artinya 2x plus 1 itu tidak lain adalah Y-nya itu sendiri. Berarti F itu mengantarkan dari X menuju Y. Seperti yang tadi. Jadi F itu mengantarkan dari X menuju Y. Kalau Fx-nya atau Y-nya itu bunyinya adalah 2x plus 1, maka sebagai contoh, F ini dia akan mengantarkan nilai 0 pada X menjadi 2x plus 1-nya. 2 kali X plus 1, 1. Mengantarkan angka 1 menjadi 2 kali 1 plus 1, 3. Mengantarkan angka 2 pada X menjadi 2 kali 2 plus 1, 5, dan seterusnya. Sebagaimana Fx pun akan mengantarkan nilai 10 menjadi 2 kali 10 plus 1, 21. Fx akan mengantarkan nilai 100 menjadi 200 plus 1, 201, dan seterusnya seperti itu. Itulah fungsi. Lalu fungsi yang seperti ini itu disebut sebagai fungsi 2x plus 1 itu kan X-nya itu disebut variabel. Ini variabel var. Ini disebut koefisien atau koefisiennya, koefisien. Angka satunya itu disebut sebagai konstanta. Adapun kaitannya sama definisi fungsi ini, fungsi semacam ini disebut sebagai fungsi linier. Fungsi linier satu variabel. Kenapa? Karena 2x itu pangkatnya 1. 2x itu kan maknanya adalah 2x pangkat 1.
Jadi semua bilangan, semua bentuk variabel, kalau tidak ditulis pangkat, maka sebetulnya dia memuat satu pangkat, yaitu pangkat 1. Sebagaimana kita tahu yang namanya pangkat itu kan perkalian berulang. Dalam matematika operasi dasar ya, pangkat itu adalah perkalian berulang sesuai dengan nilai pangkatnya. Misalnya kita punya 2 pangkat 2, artinya apa? 2 kali 2, berulang sebanyak 2 kali sebagaimana pangkatnya. Kalau 2 pangkat 3, itu kan 2 kali 2 kali 2, dia berulang sejumlah 3 kali sama dengan pangkatnya. Begitu pula pangkat X tadi. Kalau ada X pangkat 2, artinya kan X kali X. Berulang 2 kali sebagaimana pangkatnya. X pangkat 3. X, X, X. Berulang 3 kali sebagaimana pangkatnya. Kalau X pangkat 1, ya udah sama dengan X kan gitu. Karena berulangnya hanya 1 kali sebagaimana pangkatnya. Jadi itu penjelasan mengenai pangkat. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena kalau pangkat 1 ini disebut sebagai, nanti kalau sebuah fungsi kok pangkatnya itu hanya 1, maka disebut sebagai fungsi yang linear. Maka dulu ketika membahas fungsi ini kita mengatakan sebagai persamaan linier kan gitu, atau fungsi linier. Adapun fungsi dengan pangkat 2 seperti ini disebut sebagai fungsi kuadrat. Fungsi dengan pangkat 3 disebut sebagai fungsi kubik. Atau fungsi pangkat 3 atau fungsi suku banyak. Bisa pula seperti itu. Nah sekarang kita akan fokus ke yang ini, ke yang fungsi kuadrat. Kalau fungsi yang pangkat 1 dulu kita sudah membahas pula bahwasannya yang namanya fungsi pangkat 1 ini atau fungsi linier, kalau digambar dalam sebuah bidang kartesius, dia akan membentuk sebuah garis yang lurus. Sebuah garis yang lurus, di mana garis ini nanti akan memiliki yang namanya M atau kemiringan. Di mana kaitannya sama kemiringan, kita sudah kemarin membahas tentang kemiringan itu nanti akan berkaitan dengan gradien, akan berkaitan pula dengan diferensial, yaitu gradien dari suatu garis singgung pada suatu titik pada suatu kurva. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat nanti kalau digambar apakah juga akan lurus? Nah, kita lihat sekarang. Di sini ada sebuah contoh bidang kartesius yang mendatar itu disebut sumbu X, yang atas ini disebut sumbu Y. Jadi yang vertikal sumbu Y, mendatar sumbu X, dengan angka dimulai dari 0 paling tengah ke atas itu semakin menuju ke nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya. Adapun untuk yang ke kanan itu berarti ke kanannya itu nanti angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ke bawah itu nanti mengikuti sumbu Y tapi nanti dari min 1, min 2 dan seterusnya. Kalau ke kiri itu mengikuti sumbu X tapi dia negatif min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah sekarang dari koordinat kartesius ini dulu kita sudah pernah mencoba untuk menggambarkan tentang fungsi garis lurus, di mana fungsi garis lurus dengan pangkat 1 misalnya ya tadi Y sama dengan 2X plus 1. Itu kalau digambar itu grafiknya nanti akan lurus seperti ini. Lurus, di mana lurus itu nanti akan memiliki kemiringan. Nah sekarang kita akan mencoba kalau fungsinya kuadrat bagaimana. Sekarang kita mulai dulu dari bentuk fungsi kuadrat yang paling sederhana. Y, di mana Y itu nama lainnya adalah fx ya. Kenapa Y adalah nama lainnya fx? Karena Y itu adalah pemetaan dari X. Y itu pemetaan dari X, di mana fx itu tidak lain adalah fungsi dari X, berarti sama antara Y dengan fx. Misalnya bunyi fx-nya sekarang adalah X kuadrat. Fungsi paling sederhana di dalam fungsi kuadrat. Maksudnya apa fungsi fx kuadrat ini? X kuadrat itu artinya f itu membawa angka 0 menuju 0 kuadrat yaitu 0, membawa angka 1 menjadi 1 kuadrat yaitu 1, membawa angka 2 menjadi angka
2 kuadrat yaitu 4, membawa angka 3 menjadi angka kuadrat yaitu 9, dan seterusnya. Tapi di sini nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena ada suatu hukum yang kita kenal bahwasannya yang namanya kuadrat itu akan berlaku juga untuk negatifnya. Berarti yang dibawa ke angka 1 itu bukan hanya 1 tapi juga min 1. Min 1 dan 1 itu akan dibawa ke angka 1. Min 2 dan 2 akan dibawa ke angka 4. Min 3 dan angka 3 juga akan dibawa ke angka 9. Itulah mengapa yang namanya grafik dari fungsi kuadrat itu nanti akan berbentuk parabola. Ada kanan dan kiri yang simetris. Mengapa? Karena yang kanan itu nanti akan dimiliki oleh bilangan positif dan yang kiri akan dimiliki oleh bilangan negatif. Yang mana kalau kita gambar, yang namanya fx itu memetakan 0 menuju 0 misalnya ya. Fx memetakan 0 menuju 0, maka nanti akan terbentuk titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti titik yang pertama yang digambar adalah 0,0. Titiknya saya pakai warna biru atau hijau lah. Biar Nahdlatul Ulama ya. Jauh. 0,0 ada di titik tengah. Lalu titik yang kedua adalah membawa angka 1 menuju angka 1. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1,1. 1,1 di sini. Yang selanjutnya membawa angka 2 menjadi angka 4. Yang atas 4, yang bawah 2. Yang selanjutnya membawa angka 3 menjadi angka 9. Terus dibawa ke atas sampai angka 9. Yang mana hal ini seperti yang dikatakan tadi, ini membawa bagian positif juga bagian negatif. Bagian positif dari negatif dari siapa? Yang ada di sini itu kan X semua ini. Artinya positif dan negatif ini terdapat pada sumbu X. Berarti selain membawa angka-angka ini juga membawa 0,0, 1,1, terus tadi berapa? 2,4, lalu 3,9 dan seterusnya. Yang juga akan berlaku untuk min 1,1, min 2,2 dan min 2,4 sama min 3,9. Sehingga nanti akan terbentuk pula angka yang di sini. Min 1,1 kan berarti ini. Min 1,1. Min 2,4 di sini. Lalu ada min 3,9. Terus naik sampai angka 9 di sini. Ini kurang lebar ya, 9-nya kurang ke sini. Yang mana kalau misalnya kita buat suatu grafik yang menghubungkan ini, nanti tidak lain akan terbentuk sebuah grafik yang sebuah grafik yang simetris. Kurang bagus ya. Sebuah grafik di mana grafiknya itu simetris. Antara kanan dan kiri. Dan akan membentuk sesuatu yang kita kenal sebagai grafik parabola. Bentuknya kurang bagus, nggak masalah. Anda bisa gambar yang lebih bagus nanti. Oke, pada intinya grafiknya itu akan membentuk parabola. Parabola semacam ini ya. Di mana ada bagian kanan dan kiri. Ada bagian kanan dan kiri yang mana bagian itu simetris. Kenapa? Karena angkanya sama antara kanan dan kiri. Hanya bedanya positif dan negatif. Dan ternyata
Hal itu akan terjadi untuk seluruh jenis persamaan kuadrat semacam ini. Jadi dalam persamaan kuadrat dalam bentuk seperti apapun nanti bentuknya akan seperti itu. Kan seperti ini. Mungkin akan lebih landai seperti ini. Mungkin akan sangat runcing seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya grafik Kartesiusnya di sini, maka mungkin tidak di tengah tapi di sini. Atau di sini, atau di tengah juga bisa, seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tentang grafik parabola, itu ada yang namanya parabolanya, grafik Kartesius ini ya, bidang Kartesius, itu nanti parabolanya ada yang seperti ini, ada pula parabolanya yang terbalik seperti ini. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada perubahan koefisien. Tapi yang jelas kita sudah tahu mengapa bentuknya parabola. Karena parabola itu kan simetris antara kiri dan kanan. Dan kenapa kok bentuknya kok parabola semakin lama semakin melebar seperti ini? Karena itu adalah sifat dari kuadratnya itu sendiri. Maka membentuk parabola. Sedangkan parabolanya itu dipastikan kalau dipotong tengah akan simetris antara bagian kiri dengan bagian kanan. Maka nanti dalam persamaan kuadrat ada yang namanya sumbu simetri yang akan mensimetriskan antara kiri dan kanan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa bentuknya kok parabolanya ke atas? Mengapa parabolanya tidak ke samping? Parabolanya mengapa tidak seperti ini? Karena fungsinya terhadap X. Yang namanya fx itu kan fungsi terhadap X. Sama dengan X kuadrat tadi ya. Beda nanti kalau Fy. Misalnya Y kuadrat. Maka bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan menjadi parabola kanan dan kiri seperti ini. Tapi kalau misalnya fungsinya dalam X kuadrat, maka pasti akan parabolanya itu ke atas dan ke bawah. Itu untuk gambaran alasan pertama, mengapa grafik dari fungsi kuadrat itu parabola simetris kanan dan kiri. Sekarang kita masuk ke yang lebih ini ya, yang lebih kompleks dari fungsi kuadrat. Contoh yang lebih kompleks. Sekarang bukan hanya X kuadrat. Ada X kuadrat min 2X min 3. Sebagaimana kita tahu yang namanya Fx itu sama aja dengan Y ya tadi ya. Jadi Y sama dengan Fx. Artinya apa? Fx ini mengantarkan menilai X menuju nilai X kuadrat min 2X min 3. Artinya fungsi F itu mengantar angka 0 menjadi tinggal substitusi aja. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. 0 min 0 min 3 berarti menuju min 3. Dengan cara yang sama F ini akan mengantarkan angka 1 menuju angka X kuadrat 1 kuadrat min 2. 1 min 2 adalah min 1. Min 1 min 3. Min 1 min 3 hasilnya min 4. Lalu mengantarkan angka 2 menjadi 2 kuadrat adalah 4 ya. 2 kuadrat adalah 4. 4 min 4 0. 4 min 4 itu 0, min 3 ya. 4 min 4 0 lalu min 3 hasilnya min 3. Oke. Jadi 0 sama 2 itu mengantarkan ke nilai yang sama, yaitu min 3. Bisa nggak ya itu ya? Coba nanti kita cek lagi ya. Nggak masalah, ini saya yang salah hitung atau gimana, saya nggak tahu. Coba kalau misalnya 3 kuadrat itu 9. 9 min 2 kali 3 adalah min 6. Berarti 9 min 6. 9 min 6 itu adalah 3. 9 min 6 itu 3. Min 3, 0. 3 dibawa ke 0. Kalau 4 kuadrat min 8. 16 min 8 itu 8. 8 min 3 hasilnya 5. Coba kita bawa dulu yang ini ya. Kita ilustrasikan dulu yang ini.
Ada 0,-3, 1,-4. Gambar sketsa dulu ya. Ada 0,-3. 0,-3 itu di bawah garis Kartesius. Atau saya pakai yang tadi biar lebih rapi. Kita coba rekap dulu titik-titiknya. Di sini ada 0,-3, 1,-4, 2,-3. Oke, jadi -3, -4, -3, 0, 1, 2 untuk X-nya ya. Kita akan masukkan ke grafik Kartesius. Jadi untuk grafik Kartesiusnya yang pertama adalah 0,-3. 0,-3. Jadi ini 0,-3 berarti ada di sini titik yang pertama. Lalu 1, berapa tadi? 1,-4. 1,-4 berarti 1 ke bawah. Terus -4 ada di sini -4. 1,-4 ada di sini. Lalu yang selanjutnya adalah 2,-3. 2,-3 ke bawah, titiknya di sini. Oke. Terus berapa lagi tadi? 3,0 sama 4,5. Jadi 3,0 dan 4,5. Ini kita rekap lagi. 3,0 berarti karena angka 3-nya di sini, maka 3,0 berhimpit dengan sumbu X-nya, berarti di situ. Lalu 4,5. 4,5, 4 bertemu dengan 5. 5 ke sini, ke kanan. Lalu bertemu dengan angka 4. Kurang lebih di sini. Jadi secara garis besar nanti grafiknya akan seperti ini dari 5 titik yang telah dibuat. Dimana sama ini kalau dibentuk nanti akan membentuk garis lengkung. Coba saya buat yang lebih rapi ya. Oke. Akan terbentuk grafik seperti itu. Loh Pak, kok bentuknya nggak seperti parabola? Karena ini nyobanya baru cuma 5 titik. Nanti kalau nyoba titik yang lain otomatis akan berbentuk parabola. Dan bisa dilihat di sini. Tadi kan seperti hukum yang kita jelaskan yang pertama. Bahwasannya nanti bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu akan selalu simetris antara bentuk kanan dan kiri. Akan menemui satu titik yang dikenal dengan titik optimal. Titik optimal itu adalah misalnya ya. Saya punya grafik parabola seperti ini. Yang namanya titik optimal itu titik yang paling bawah sini. Di mana itu titik yang membalik yang semula turun, tiba-tiba naik. Yang semula turun, tiba-tiba naik. Nah, pas tiba-tiba naik itu yang disebut sebagai titik optimal. Di mana titik optimal ini nanti kalau ditarik garis lurus, itu nanti akan sama antara bagian kiri dan bagian kanan. Begitu pula yang terjadi pada grafik yang kita bahas ini. Grafik Y sama fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ini nanti akan menjadi garis lurus. Sehingga gini, bisa dipastikan gini. Ini titik optimalnya itu kan terlihat di sini ya. Ini titik optimal ini. Titik optimal atau optimum. Karena ini titik optimal, ini kalau dibuat garis ke atas. Dibuat garis ke atas yang lurus ya. Maka garis ini tidak lain adalah garis sumbu simetri. Jadi ini adalah sumbu simetri. Artinya bagian kiri dan kanan akan sama. Lihat di sini, dari sini sampai ke kanan itu ada
ada 2 kotak ya. Mulai dari angka 1, ini kan angka 1, angka 2, angka 3. Ini kan jaraknya ada 1, 2 kotak. Otomatis ke kiri pun demikian. 1, 2. Berarti, oh ini kok 2 sih gimana? Ini 2-nya di sini ya. Oh min satunya di sini. Nah, otomatis nanti akan menyerempet sumbu X di angka min 1. Karena jarak dari sini kan 1, berarti 1, 2. Berarti sampai ke min 1. Lalu ini pun sama. Dari sumbu simetri menuju titik ini kan titik 4 ya. Titik 4. Titik 4 dari angka 1. Berarti ini angka 1, ini angka 4. Berarti dari 1 ke 4 ini 1, 2, 3. Ada 3. Begitu pula ketika ke sini nanti 3. 1, 2, 3. Berarti nanti akan sampai ke angka min 2. Sehingga nanti ini adalah titik yang selanjutnya. Nanti akan kita buktikan. Berarti ini adalah grafiknya itu nanti akan berbentuk seperti ini. Loh kok bisa tahu Pak bentuknya seperti itu? Karena yang namanya fungsi kuadrat itu pasti parabola. Karena nanti akan simetri antara kiri dan kanan berdasarkan hukum kuadratnya itu sendiri. Yang akan menyamakan antara positif dan negatifnya. Kiri dan kanan akan sama. Sekarang kita buktikan ya. Titik yang kita temukan ini adalah min 1,0. Ini titik yang kita temukan dari menyamakan grafik ya. Titiknya adalah min 1,0. Lalu titik yang kedua adalah min 2,4. Kita buktikan sekarang. Maaf, min 2,5. Maaf, min 2,5. Min 1,0 dan min 2,5. Kita masuk ke persamaan yang tadi. Tadi kita menemukan titik min 1,0 dan min 2,5. Artinya apa ini? Ini membuktikan bahwasannya fungsi ini, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ini harusnya dia membawa min 1 menuju 0, membawa min 2 menuju 5. Kita buktikan. Apakah iya? Min 1 sekarang. Apakah dibawa menuju 0? Kita buktikan di sini. Min 1. Min 1 dikuadratkan hasilnya min 1 kali min 1 hasilnya 1. Min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1. Berarti hasilnya 2. Lalu min 3. Min 1 kuadrat itu kan 1. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Jadi terbukti bahwasannya min 1 itu dibawa ke 0. Ini terbukti. Lalu yang selanjutnya tadi min 2. Apakah dibawa ke 5? Min 2 kuadrat hasilnya 4. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Min 2 kali min 2. Berapa tadi ya? Min 2 kali 4. Min 2 kali min 2. Min 4. Min 4 tambah min 4. 4 tambah min 4 hasilnya min 3. Loh kok min 3 ya? Bentar. Kita langsung kerjakan pakai substitusi biar tidak ada kesalahan ya. Ini pasti banyak errornya kalau hanya ngarang kayak gini. X kuadrat min berapa tadi? 2x min 3. Kita substitusi x menjadi min 2. F min 2 berapa? F min 2 adalah min 2 kuadrat. Jadi beda ya antara min 2 dalam kurung kuadrat yang seperti ini dengan min 2 kuadrat. Ini hasilnya beda. Kalau yang ini itu kan hasilnya min 2 kali min 2 hasilnya 4. Kalau yang ini itu hasilnya adalah min dari 2 kuadrat berarti hasilnya min 4. Kalau yang ini itu hasilnya 4. Jadi beda, jadi harus dibedakan cara penggunaan kurung itu penting sekali. Jadi x kuadrat min 2 kuadrat hasilnya 4, lalu min 2 dalam kurung min 2, min 3. Yang ruas ini itu hasilnya adalah min 2 kali min 2 ini kan min 4. Min 4 ditambah min lagi berarti plus 4.
min 3. Maka hasilnya 8 min 3. Hasilnya 5. Maka terbukti bahwasannya angka min 2 itu dibawa ke 5. Sehingga benar bahwasannya di sini ada titik min 2,5. Oke, itu gambaran bahwasannya yang namanya persamaan kuadrat itu akan selalu simetris kanan dan kiri setelah kita menemukan titik optimal dan garis simetri. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai yang namanya penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat atau yang kita kenal sebagai bagaimana untuk menemukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat itu berbeda dengan fungsi kuadrat. Bukan berbeda sih, ini hanya semacam hukum yang ada di dalam fungsi kuadrat. Sebagaimana kita tahu, tadi yang namanya fungsi kuadrat itu kan bentuknya fx. Yang tidak lain, fx ini adalah y itu sendiri. Contohnya tadi adalah y yang paling gampang tadi, x kuadrat min 2x min 3. Ini namanya fungsi kuadrat. Nah, yang namanya persamaan kuadrat itu adalah ketika menyamakan bentuk fungsi ini menjadi suatu bilangan tertentu. Misalnya saja, dari bentuk fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dirubah menjadi fx-nya adalah 0 atau y-nya sama dengan 0. Sehingga sama dengan 0 itu sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, yang kayak gini itu disebut sebagai persamaan kuadrat. Bukan fungsi kuadrat, tapi persamaan. Karena ini bukan fungsi, ini sudah persamaan. Ada tanda sama dengan yang menunjukkan pada suatu bilangan. Dan ternyata yang namanya fx sama dengan 0, ini kan berarti kita sama aja mengatakan fx atau y-nya dirubah menjadi angka 0. Berarti y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti kalau misalnya kita anggap dalam sebuah bidang kartesius ya. Bidang kartesius. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti kan yang namanya x sama dengan 0 itu kan tidak lain adalah garis sumbu x. X sama dengan 0 itu garis sumbu x. X sama dengan 1 itu di atasnya, X sama dengan 2 itu ini, X sama dengan 3. Lalu X sama dengan min 1 itu bawahnya. Artinya sumbu X ini, ini bukan X sama dengan 0, saya kebalik. Saya ulangi. Ada bidang kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Yang namanya fungsi fungsi sumbu X ini ya. Jadi sumbu X ini sebetulnya ini adalah fungsi juga. Di mana fungsinya itu adalah, ini kan sumbu Y ya. Jadi ada sumbu Y yang vertikal, sumbu X yang horizontal. Dan sumbu X ini sebetulnya ini kan ada di angka 0 kan. Nah ini, itu kalau kita buat fungsinya ini adalah Y sama dengan 0. Dan di sumbu Y ini kan ada angka 1. Nah ketika kita buat garis di sini, ini fungsinya itu adalah Y sama dengan 1. Dan di sumbu X adalah Y sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita membuat Y sama dengan 0, ini kan Y kita rubah menjadi 0. Maka sama aja kita mengatakan dalam fungsi kuadrat tadi yang nyerempet di sumbu X itu angka berapa aja. Sebagaimana tadi. Kan tadi kan contohnya grafiknya seperti ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini, berarti ketika kita membuat Y-nya sama dengan 0, maka sama aja kita mengatakan berapakah di titik berapa grafik atau kurva itu memotong sumbu X. Karena apa? Karena Y sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu X. Y sama dengan 0 tidak lain adalah sumbu X. Otomatis ketika kita menyamakan Y sama dengan 0 berarti sama aja ketika kita ingin menyelesaikan persamaan kuadrat ini, sama aja kita sedang mencari titik
perpotongan dengan sumbu X. Kita coba kaji satu persatu ya tadi ya. Tadi setelah kita membuat grafik dari persamaan ini ya, X kuadrat min 2X min 3, ternyata kita menemukan bahwasannya ternyata grafik tersebut itu memotong sumbu X di dua titik. Nah, memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik ini, titik min 1,0 sama titik, oh bukan yang ini ya, oh ya yang ini, bentar. Nah ini dia, memotong di titik min 1,0 ya, di titik yang kiri ini min 1,0 sama titik yang kanan yaitu 3,0. Artinya itu adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya karena itu adalah titik potong dengan sumbu X. Itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan yang kita samakan 0 tadi. Jadi dari persamaan yang sudah disamakan dengan 0 ini, ketemu bahwasannya nanti akan menghasilkan dua buah titik, yaitu berapa tadi? 0,-1 dan 0,3. Ini namanya bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu tadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Itu kalau diselesaikan nanti akan ketemu dua titik ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika menyelesaikan harus gambar dulu? Kan tidak demikian, terlalu lama kalau harus gambar semua. Maka ada yang namanya persamaan rumus, menggunakan rumus untuk menyelesaikannya. Di SMA dulu saya kira Anda dulu pernah membahas tentang rumus ABC. Rumus ABC atau rumus akar-akar itu ya. Atau bisa juga dengan pemfaktoran. Itu adalah cara untuk menemukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Di mana himpunan penyelesaiannya nanti akan menemukan ini kebalik ya, bukan 0,1 dan 0,3. Ini itu himpunan penyelesaiannya adalah min 1,0 dan 3,0, kebalik. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Kalau 0,-1 berarti Y-nya yang 0, X-nya yang 0. Ini bukan seperti ini salah. Kebalik, yang benar adalah min 1,0 dan 3,0. Nah sekarang tadi, apakah untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat harus digambar? Jawabannya tidak, bisa dengan pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah seperti yang dulu diajarkan di SMA ya. Kalau ada sebuah persamaan kuadrat semacam ini, cara untuk menyelesaikannya adalah kita mencari dua buah bilangan yang kalau ditambah itu hasilnya yang ini, kalau dikali hasilnya yang ini. Di mana persamaan kuadrat itu biasanya nanti akan disimbolkan seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Artinya apa? Yang nempel di X kuadrat itu disebut sebagai A, yang nempel di X itu disebut sebagai B, yang nempel di C itu disebut sebagai C-nya itu sendiri adalah yang tidak nempel di variabel apapun, itu C. Artinya kalau dalam persamaan ini berarti A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 2, lalu C-nya itu adalah min 3. Lalu kita nanti untuk pemfaktoran kita akan mencari dua angka yang kalau dikali itu sama dengan B, kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya C. Dalam persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 caranya seperti itu. Artinya X kuadrat, bukan min X kuadrat, bukan 2X kuadrat, tapi X kuadrat saja. Maka untuk memfaktorkan caranya adalah mencari dua bilangan. Kalau ditambah hasilnya adalah B, maaf ini bukan 2 ya, B-nya itu min 2. Ini B, B-nya adalah min 2. Lalu C, C-nya adalah min 3.
Berarti mencari dua buah bilangan yang kalau ditambah hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 3. Caranya gimana? Ya kita faktorkan aja min 3. Min 3 itu kan faktornya kalau enggak min 3 kali 1, ya 3 kali min 1. Tinggal dipilih aja nanti, mana yang benar. Apakah min 3 kali 1 atau 3 kali min 1? Tadi syaratnya adalah selain kalau dikalikan hasilnya min 3, kan min 3 kali 1 hasilnya min 3. 3 kali min 1 hasilnya juga min 3. Tapi juga syarat yang lain adalah kalau ditambah hasilnya min 2. Kalau ditambah hasilnya adalah B atau min 2. Nah sekarang min 3 ditambah 1 itu min 2 bukan? Oh iya, min 2 berarti yang benar yang ini. Karena kalau 3 ditambah min 1 itu hasilnya 2. Kalau min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Berarti yang benar yang ini. Min 3 dan 1. Karena sudah ketemu min 3 dan 1 berarti tinggal kita selesaikan. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya berarti kalau kita sederhanakan maka akan berubah menjadi 0 sama dengan kalau disederhanakan dia akan menjadi berapa tadi? Min 3 dan 1. Nah, min 3 dan 1 berarti kita sederhanakan menjadi X min 3 dan X plus 1. Kok bisa ketemu min 3 sama plus 1? Dari sini. Dari ini min 3 dan plus 1 yang kita barusan faktorkan. Sehingga dari sini akan ketemu bahwasannya berarti himpunan penyelesaiannya yang pertama yang disebut X1. Kenapa ada X1 ada X2? Karena persamaan kuadrat akan menghasilkan dua buah X. X1-nya adalah tanda panah ketika 0 sama dengan X min 3. Atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3-nya pindah ruas menjadi 3. Yang X2 dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah X plus 1 sama dengan 0. Maka min 1-nya pindah ruas menjadi X sama dengan min 1. Sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan min 1 untuk Y sama dengan 0. Y-nya kan tadi sudah dirubah jadi 0. Maka nanti himpunan penyelesaiannya berubah menjadi X-nya ini dan Y-nya 0. Y-nya 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,0 dan min 1,0. Ini adalah himpunan penyelesaian atau titik yang menjadi perpotongan kurva, perpotongan fungsi dengan sumbu X. Min 3,0 dan min 1,0 yang tidak lain sama dengan titik yang kita dapatkan tadi, yaitu min 1,0 dan 3,0. Yang tidak lain adalah titik perpotongan dengan sumbu X dari gambar yang pertama tadi. Selain menggunakan pemfaktoran, ada pula cara yang lebih mudah dengan menggunakan rumus ABC, yaitu nanti akan ada rumus yang namanya min min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus ABC ya, rumus di SMA dulu. Dimana dengan rumus ini nanti akan ketemu X1, X2 sebagaimana pemfaktoran. Coba kita lihat dengan cara ini ya. B-nya tadi min 2, C-nya sama dengan min 3. Kita substitusikan. Min B berarti min dari min 2. B-nya kan min 2. Plus minus akar B kuadrat. B kuadrat B-nya adalah min 2. Berarti min 2 dikuadratkan. Min 4AC. Min 4. A-nya 1. Min 4 kali A. A-nya adalah 1. Kali C. C-nya min 3. Lalu setelah itu kita bagi 2A. Min 2A. Hasilnya min 2 adalah 2 plus minus akar dari min 2 dikuadratkan hasilnya 4. Min 2 kali min 2 ya. Min 2 dalam kurung kuadrat artinya min 2 kali min 2 hasilnya 4. Min 4 kali 1 kali min 3. 4 kali min 1 hasilnya 4, kali min 3 hasilnya min 12.
Min 12 diminkan lagi hasilnya plus 12. Per 2A. 2 kali 1 hasilnya 2A, berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti nanti akan ketemu X1, X1-nya adalah 2 plus akar dari 4 plus 12 itu akar dari 16. Berarti akar dari 16 adalah 4. Per 4, X1-nya itu adalah 2 plus 4 per 2. Adapun X2-nya tinggal ngambil tanda negatifnya. 2 bukan plus 4 tapi min 4 per 2. Dari mana itu? Dari ini. Dari rumus ABC-nya tadi. Rumus ABC-nya kan tadi plus minus. X1-nya pakai plusnya, X2-nya pakai minnya. Sehingga akan ketemu 2 plus 4 per 2 adalah 6 per 2, hasilnya 3. 2 min 4 hasilnya min 2 min 2 per 2 hasilnya min 1. Ketemu X1-nya 3, X2-nya min 1. Sehingga sama dengan yang tadi, maka akan ketemu himpunan penyelesaiannya adalah 3,0 dan min 1,0. Itu cara penyelesaian yang disebut sebagai himpunan penyelesaian. Yang secara tidak langsung saya mengatakan himpunan penyelesaian itu adalah mencari titik potong fungsi dengan sumbu X. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan Y-nya sama dengan 0. Sehingga fungsinya akan berubah menjadi persamaan. Bukan lagi fungsi kuadrat tetapi persamaan kuadrat. Dengan cara yang sama ternyata kita juga bisa menyamakan X sama dengan 0. Sehingga nanti akan menjadi kebalikannya. Kebalikan bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Yang namanya fungsi kuadrat itu kan tadi bentuknya adalah Y sama dengan, contohnya tadi ya, X kuadrat min 2X min 3. Dan ternyata tadi kan X-nya bisa disama dengan 0. 0 sama dengan, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat, di mana kalau diselesaikan itu nanti akan ketemu himpunan penyelesaian titik potong dengan apa? Dengan sumbu X. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kita punya Y sama dengan tadi ya, X kuadrat min 2X min 3, di mana kita mengenolkan X-nya. Jadi kalau mengenolkan X-nya kan berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 0 kali 2, ya, 2 kali 0 sama aja min 3. Ini sama saja kita sedang mencari himpunan penyelesaian dari titik Y-nya. Kebalikannya berarti himpunan penyelesaian dari Y-nya yang tidak langsung adalah titik potong dengan sumbu Y. Sehingga akan didapatkan apa? Sehingga akan didapatkan titik potong dengan sumbu Y-nya. Tapi bedanya di sini nggak ada Y1 dan Y2 karena Y sama dengan 0 kuadrat min 0 kali 2 min 0 kali 2 min 3. Ini hanya akan menghasilkan satu titik, yaitu titik berapa ini? 0 min 0 min 3, hasilnya adalah min 3. Jadi Y-nya sama dengan min 3 untuk apa? Ketika atau untuk X sama dengan 0. Sehingga nanti akan dihasilkan himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya 0, Y-nya min 3. Sehingga akan ketemu titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 3. Dan ini terbukti pula di dalam grafiknya tadi, bahwasanya di grafiknya tadi kita menemukan titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Titik potong dengan sumbu Y-nya itu ada di sini. Grafik ini memotong sumbu Y di titik ini, yang tidak lain adalah titik 0, min 3. Itu disebut bagaimana kita mencari
titik potong dengan sumbu Y, yang tidak lain adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ketika X-nya dirubah menjadi 0. Walaupun ya, ketika di X-nya berubah menjadi 0, itu tidak lagi menjadi persamaan kuadrat, itu hanya menjadi persamaan linier satu variabel. Yang jelas sama aja lah intinya. Saya bisa simpulkan gini. Dari yang barusan kita kerjakan, kalau Y-nya dibuat menjadi 0, maka nanti akan terbentuk yang namanya himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaian ini nanti akan menemukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu nanti akan ada X1 dan X2. Walaupun nanti akan ada satu kasus X1 dan X2-nya itu nggak terdefinisi, atau nanti akan ada satu waktu di mana X1 sama dengan X2. Loh kok bisa? Ya namanya grafik kan macam-macam. Misalnya gini, ternyata grafiknya itu nyenggol di sumbu X hanya satu tok, seperti ini, kan bisa aja. Artinya kalau hanya nyenggol sumbu X satu titik, nanti X1 akan sama dengan X2. Atau mungkin saja gini, grafiknya itu misalnya ini kartesius, grafiknya itu ngambang di sini. Berarti dia tidak memotong di sumbu X dimanapun. Maka nanti X1 dan X2 tidak terdefinisi. Mungkin saja seperti itu. Tapi yang jelas X1 dan X2 merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ketika Y-nya sama dengan 0, sehingga nanti akan ketemu titik potong dengan sumbu X. Baik nanti hanya satu tok, ada dua, atau bahkan tidak terdefinisi. Lalu Y-nya ketika X-nya sama dengan 0 bagaimana? Ketika X-nya sama dengan 0, nanti akan ditemukan himpunan penyelesaian yang tidak lain adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kebalikannya, kalau Y-nya disama dengankan dengan 0, maka akan ketemu titik potong dengan sumbu X. Kalau X-nya disama dengankan 0, maka akan ketemu titik potong dengan sumbu Y. Maka dari itu kalau pengen gambar persamaan kuadrat itu paling mudah dengan cara ini. Dengan cara mencari titik potong dengan sumbu X dan mencari titik potong dengan sumbu Y. Yang tidak lain mencari titik potong dengan sumbu X itu adalah mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dan mencari himpunan penyelesaian ketika X-nya sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya adalah dengan cara mencari sumbu simetri dan titik optimalnya. Ya, untuk sumbu simetri itu nanti juga akan ada rumusnya. Jadi rumus dari sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A tadi contohnya ya, B-nya itu kan min 2. Berarti min dari min 2 kali 2A, 2 kali 1. Hasilnya adalah min 2 adalah 2 per 2, hasilnya 1. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Di mana itu X sama dengan 1? X sama dengan 1 itu kalau misalnya kita punya bidang kartesius, ini 0, ini 1, maka yang namanya X sama dengan 1 adalah garis sejajar dengan sumbu Y yang nempel di angka satunya. Berarti ini. Jadi ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Lalu yang ini itu adalah garis X sama dengan 1. Pinggirnya yang ini adalah X sama dengan 2 dan seterusnya. Kita buktikan di gambar yang tadi apakah seperti itu? Ya, terlihat di sini ya, bahwasannya grafik ini terlihat, grafik ini sumbu simetrinya, ini ya, sumbu simetri itu ada pada garis di sebelahnya sumbu Y, yaitu tadi yang barusan kita cari. Garisnya ini memiliki persamaan, garis sumbu simetri ini memiliki persamaan X sama dengan 1. Itu adalah persamaan sumbu simetri. Dan selain sumbu simetri nanti akan ada yang namanya titik optimal sebagaimana yang kita bahas tadi pertama. Titik optimal adalah titik yang merupakan titik balik dari sebuah persamaan kuadrat. Di mana rumusnya dari titik optimal itu adalah
sumbu simetri. Ini paling mudah, rumus paling mudah ini. Dari F sumbu simetrinya. Sumbu simetri yang dimaksud di sini adalah nilai dari X-nya ya. Ini nilai X-nya, nilai X dari sumbu simetrinya. Jadi F dari nilai X-nya. Maka dari situ, untuk mencari titik optimal, sumbu simetrinya berapa tadi? X sama dengan 1, berarti nilai dari X-nya berarti 1, F dari 1, F1. Inilah titik optimalnya. Titik optimalnya dari kurva yang tadi ya, dari fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 3, itu nanti titik optimalnya ini. Min 1, F1. F1 itu berapa? Ya kita cari aja. Berarti 1 itu dibawa kemana? 1 itu dibawa ke X kuadrat, 1 kuadrat, min 2 kali 1, min 3. Hasilnya 1 min 3, min 3, 1 min 2, min 3. 1 min 2 itu min 1, min 1 min 3 hasilnya min 4. Berarti F1-nya adalah 4, berarti titik optimalnya adalah 1, min 4. Apakah terbukti di gambar yang tadi? Terbukti. Bahwasannya titik optimalnya itu ada di bawah, ada di 1, min 4. Ya, ini dia titik optimalnya ada di bawah sini. Yang tidak lain, ini titik optimal tadi yang sudah saya bahas pula di awal, yang merupakan titik 1, min 4 sebagaimana kita cari tadi. Oke, jadi sampai sini kita sudah bisa mencari banyak hal. Mencari himpunan penyelesaian, mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, mencari sumbu simetri, mencari titik optimal plus makna-maknanya. Anda sudah tahu, bukan hanya mencari saja, bukan hanya pertanyaan matematika tentang berapa, tapi juga ada pertanyaan matematika tentang bukan hanya berapa dan angkanya saja, tapi juga tentang itu maksud sumbu simetri itu apa? Mengapa kok persamaan kuadrat itu simetris antara kanan dan kiri? Lalu maksud dari titik optimal itu apa? Itu semua ada maksudnya tadi dan sudah saya jelaskan. Lalu maksud pula dari bagaimana membuat dari sumbu simetri menjadi dari fungsi kuadrat menjadi persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat itu nanti akan mencari perpotongan dengan sumbu X. Itu semua pun sudah saya jelaskan alasannya. Jadi memang saya harapkan dari dari materi kali ini, Anda selain bisa mencari nilai, itu juga bisa menemukan alasannya, alasan mengapa demikian. Oke, sekarang kita ke tugasnya ya.